Buat anak-anak muda jangan lupa buat ikut organisasi buat ningkatin soft skill kalian, karena buat teman-teman daripada mikir kayak waktu senggangnya habis dipakai buat rebahan doang, betul. lebih baik dipakai buat hal yang produktif gitu kan. Kayak ikut les Inggris. Boleh nggak sih disampaikan ke teman-teman seberapa penting menurut Rahel tuh bahasa Inggris? Ya, buat teman-teman, menurut aku bahasa Inggris itu penting banget teman-teman, karena di era serba digital ini yang udah aku obrolin tadi, semuanya serba online kan. Terus juga dari hal sekecil apapun, kayak misalkan kita beli barang terus lihat panduannya kan biasanya pakai bahasa Inggris juga. Betul. Kan bahasa internasional, memudahkan juga buat komunikasi atau juga memperluas wawasan ketika kita baca-baca di web atau kayak jurnal lagi. Halo teman-teman Primary English, kembali lagi dengan Primary English Podcast. Kali ini hostnya dengan saya, Afiliane Sadisti, dan tentunya kita punya tamu, yaitu salah satu mahasiswa dari Politeknik yang ada di Bandung. Oke, kita langsung aja kali ya. Halo Rahel. Halo. Oke, Rahel gimana nih kabarnya? Baik banget. Baik ya, alhamdulillah. Gimana sekarang kegiatannya, lagi ngapain? Kegiatannya ya mungkin sejauh ini masih kuliah online. Kuliah online ya. Oke, sebelumnya teman-teman boleh kali ya perkenalan dulu dari Rahel, jurusan apa, terus kegiatan lain sebagainya, silakan. Perkenalan diri dulu aja. Oke, halo teman-teman, perkenalin nama aku Rahel Andita Rachman. Aku salah satu mahasiswi Politeknik Negeri Bandung, jurusan akuntansi, prodi D4 akuntansi manajemen pemerintahan. Akuntansi ya. Kalau dulu SMA-nya di mana? Dulu aku SMA-nya di SMA 1 Garut. Oh, SMA 1. Oke, masuk Polban jalur? Masuk Polban jalur SBMPTN. Oh, SBMPTN. SBMPTN. Tes tulis ya. Karena jalur Polban sekarang banyak ya. Dulu mah kalau nggak salah ada beberapa dan hanya langsung mandiri gitu ya kalau yang saya dengar gitu. Oke, kalau sekarang kesibukannya selain kuliah online apa aja sih? Selain kuliah online, paling ikut organisasi daerah, organisasi juga, ya organisasi kampus, terus organisasi daerah juga. Organisasi kampus ikutan apa? Buat organisasi kampus mungkin semacam himpunan mahasiswa akuntansi sama UKM. Oke, UKM. Kalau selama ini kan pandemi ya. Berarti selama masuk Polban itu tahun berapa berarti ya? Masuk Polban aku tahun 2021. 2021 berarti Rahel ini salah satu mahasiswa baru yang ngalamin kuliah online langsung ya? Iya, langsung. Gimana rasanya tuh? Rasanya gimana ya? Agak bosan, soalnya tadinya ngiranya kan ya ampun dari SMA ke kampus kan transisinya kerasa banget. Betul. Gitu. Tapi aku malah online gitu, jadi nggak berasa masuk kuliahnya. Berarti ketika masuk online ospek yang kayak gitu-gitu penerimaan online juga ya? Online, semuanya via apa online. dulu? Via apa? Dulu via Zoom, karena banyak banget kan maba yang diterimanya. Via Zoom. To be honest, aku juga dulu lulusannya waktu wisuda online loh, jadi emang kerasa banget kayak yang kita ekspektasikan jauh gitu ya. Yang tadinya kita pengen diarak-arak kalau aku wisuda, ternyata online, tapi ya gimana lagi ya. Kalau misalkan kegiatan UKM yang kayak gitu-gitu juga online sekarang? Online. Kebetulan akhir-akhir ini lagi sibuk sama kegiatan penerimaan di UKM-nya gitu, kayak open recruitment. Ya, gitu. Tapi selama Rahel di online ya, udah pernah sempat ke Bandung atau gimana gitu? Kuliah atau? Aku sempat kuliah offline selama 2 minggu deh kayaknya. Aku sempat juga ya kuliah offline. Jadi at least sudah merasakan suasana kelas ya. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan kuliah online nih, biasanya via apa sih? Zoom atau misalkan WhatsApp gitu gimana? Itu balik lagi ke dosennya sih. Kadang dosennya minta via Gmeet gitu, Google Meet, atau Zoom juga bisa, atau paling enggak lewat WhatsApp gitu, grup WhatsApp. Menurut Rahel efektif nggak sih kuliah online kayak gitu selama, berarti ada setahun nggak sih kuliah? Hampir kayaknya, hampir setahun, iya. Gimana ya, menurut aku dibilang efektif kayaknya nggak terlalu efektif juga sih, karena kebanyakan teman-teman aku kayak malah belajarnya sambil rebahan gitu kan. Benar, sambil rebahan, nggak ada jadwal pasti ya gitu. Tapi selama ini momen yang paling pasti ada enak dan enggaknya ya kalau misalkan kuliah. Selama ini momen yang
kayaknya aku bakal kangen deh kuliah online gitu. Kira-kira apa ya? Kira-kira momen yang kayak gitu paling kayak di rumah kan pasti kayak sibuk bantu-bantu juga, Benar. bantu-bantu orang tua kan, ngerjain tugas-tugas rumah. Terus kalau kuliah online kayaknya nggak usah mandi ya, karena cuman kayak pakai kerudung doang Iya, nggak kelihatan benar-benar. kan gitu. Benar-benar. Iya. Nggak usah grooming gitu ya kan, Iya. kalau ke kampus berangkat jadwal jam 7 atau jam berapapun itu kayak siap-siap apapun Iya, gitu belum ya. nyiapin kayak outfitnya harus apa gitu kan, Outfit, kalau bener banget. kalau Kalau perempuan cewek, kan ribet bener banget banget. ya. Iya. Apalagi sekarang pandemi, dari masker aja sama kerudung sama lain Iya, sebagainya itu harus matching. benar. Oke, jadi kuliah online tuh ada enak dan gak enak ya, pasti tentu ya. Kalau misalkan dari materi ini selama ini, ya maksudnya kan kalau offline tuh bisa ngobrol langsung sama dosen lain sebagainya, itu kalau materi kira-kira gimana kalau selama online? Selama online materi itu dikasihnya via, kalau Polban kan punya e-learning ya, punya Oke, web sendiri e-learning, ya. Jadi semua modul-modul itu tinggal mahasiswa-mahasiswinya unduh di e-learning, terus juga bisa lewat Google Classroom, biasanya dosen kasihnya lewat itu. Jadi untuk materi aman-aman aja sih, cuman gimana kitanya aja mau belajar lebih atau enggak betul, gitu. iya. Terus juga kan apa namanya, teknologi tuh udah memadai ya, pasti pihak kampus juga menyediakan lah ya. Iya, benar. Kalau misalkan selain kuliah, tadi kan kegiatan berorganisasi juga ya di himpunan. Kalau himpunan kan itu berarti disatukan dong dari berbagai daerah. Itu belum pernah ketemu nggak sih? Kalau buat himpunan sejauh ini masih online sih. Masih online. Ya per minggunya ada kayak kuliah from home gitu dari himpunan. Cuman kalau buat ketemu langsung mungkin pernahnya satu kali deh waktu acara bukber kemarin. Oh, jadi pernah ya, at Iya. least Oh, udah iya, tahu bener. ya. Berarti itu first time Iya, meeting itu sama- first time. Jadi alhamdulillah juga ya ketemu sama teman-teman, Iya. nggak terlalu ansos lah ya, antisosial gitu. Kalau yang tadi organisasi daerah tuh, ngobrolin organisasi daerah. Jadi organisasi daerah itu bukan himpunan, bukan juga UKM ya? Iya, bukan. Ya, boleh dijelasin nggak sih di Polban organisasi daerah dan organisasi daerah yang Rahel ikutin tuh gimana? Iya, jadi di Polban itu banyak banget organisasi daerah karena kalau buat kampus kan beda ya sama SMA. Pasti banyak orang-orang dari berbagai daerah yang Betul. pengen masuk ke kampus impiannya gitu. Jadi banyak orang-orang daerah misalkan yang deket-deket kayak Garut, Tasik, Subang, banyak pokoknya pada kuliah di Politeknik Negeri Bandung kan. Nah untuk Orda aku sendiri karena aku orang Garut jadi ikutnya Pamagar. I see. Pamagar tuh singkatan dari apa? Pamagar itu singkatan dari Paguyuban Mahasiswa Garut. Jadi isinya mahasiswa yang kuliah di Polban tapi asalnya dari Garut gitu Iya, ya. iya benar banget. Jadi selain Garut juga sebetulnya ada tempat-tempat lain gitu. Iya, banyak banget ada Organisasi organisasi daerah kayak Tasik gitu, banyak banget. Kalau di Iya. Pamagar sendiri kegiatannya apa aja tuh gitu? Kalau di Pamagar sendiri banyak ya, jadi para anggotanya juga nggak bosan gitu buat ikut acara organisasi daerah kayak sosialisasi gitu, sosialisasi kayak Pamagar Goes to Campus buat ngepromosiin Polban. Iya. Terus juga ada Polban Fest, terus ada inaugurasi, terus ada acara sosialisasi lainnya kayak bakti sosial, masih banyak lagi. Oke, jadi memang meskipun online kegiatannya tetap ada ya gitu. Iya, Mas. Tapi kalau misalkan karena ini organisasi Garut nih base di Garut, itu pernah ketemu tapi kan? Pernah, masih ya? pernah. Apalagi kita akhir ini lagi garap Polban Fest, acara Polban Fest. Itu yang diselenggarakannya kapan? Polban Fest tuh boleh dijelasin juga sih ke teman-teman ya. Acaranya apa, lain sebagainya. Aku juga pengen tahu gitu. Untuk acara Polban Fest itu acaranya tanggal 15 Mei. Terus juga untuk tiketnya harganya murah banget, mulai dari presale 1 harganya 45 dan presale 2 50. Itu tuh udah banyak banget itu buat adik-adik yang pengen masuk ke Polban. Di situ udah acaranya ada kayak talk show, tryout, terus juga ada kayak sesi hiburannya, banyak banget. Oke, gitu. Jadi selama acara tadi dari mulai 45.000 ya kalau nggak salah, Iya, 45.000. Kegiatannya apa aja selain hiburan, terus acara utamanya gitu kita ke sana tuh ada bedah kampus gitu, maksudnya ngeliat kampus, ngeliat Polban. Kampus, bener banget. Jadi nanti adik-adik yang pengen masuk Politeknik Negeri Bandung itu
lebih dipermudah karena misalkan bingung nih sekarang jalur masuknya kan banyak ya. Terus apalagi jalur rapot kan istilahnya kayak untung-untungan ya, nggak semuanya bisa dapat meskipun nilainya gede, tapi kan balik lagi ke akselerasi sekolahnya. Jadi kita ada tryoutnya kayak mungkin bahas soal-soal untuk masuk Polban yang paling mutakhir. Terus juga ada bedah kampus juga nanti bakal diperkenalkan di Polban tuh ada jurusan apa aja, terus adik-adik cocoknya masuk ke jurusan apa sih gitu. Terus ada talk show juga kayak tanya jawab seputar, nanti banyak insight barulah tentang dunia perkuliahan sih. Jadi kalau misalkan yang masih bingung, misalkannya ini khusus Polban doang kan, maksudnya tidak ada kampus lain ya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman siswa di sana yang mau masuk Polban bingung nih mau jurusan apa, nanti ada yang mengarahkan gitu ya, maksudnya sharing gitu ya. Iya benar banget. I see. Ya. Kalau misalkan teman-teman mau hubungin tuh kemana nih kira-kira? Buat kehubungin mungkin kami dari tim Pamagar juga punya pamflet yang selalu disebar, di situ ada kontak personnya, nanti bisa langsung narah hubungnya ke sana. Kalau sosial medianya kira-kira di Instagram ada, Facebook atau lain sebagainya? Di Instagram itu ada sosial media Pamagar, kalau nggak salah Garuters Polban. Boleh teman-teman yang mau berniat ke Polban boleh ya, tadi Garuters Polban ya. Di situ juga ada kegiatan Pamagar mungkin ya. Iya, seputar kegiatan Pamagar masih banyak lain. Oke nih ngomongin organisasi nih ya, organisasi. Kan kalau lagi offline nih, aku dulu zaman offline, kalau organisasi pasti ada yang ketemu teman pasti ya, ketemu seangkatan. Kalau misalkan selama online ketemu cutting nggak sih? Kita kan kayak suka ngeceng-cengin cutting tuh, gimana nih kira-kira? Pernah ketemu nggak sih? Pernah sih, soalnya aku sempat kuliah offline kan selama 2 minggu. Itu cuman satu matkul ya kalau nggak salah, buat satu matkul ketemu sama cutting gitu. Terus kayak tapi ya biasa aja gitu. Karena ketemunya juga baru beberapa kali ya. Iya, baru beberapa kali. Ya itu sih ya, bukan negatif atau enggak enaknya kuliah online mungkin ya. Iya. Maksudnya dulu kalau misalkan lagi zaman kuliah kayak itu cutting jadi jurusan lain tuh. Iya, terus cutting apa? Pasti saling kenal gitu ya. Tahu at least nyari apa yang bening atau apa gitu ya. Ya meskipun online juga kegiatan tetap difasilitasi ya sama kampus ya. Tetap difasilitasi sama kampus. Mahasiswa tetap produktif gitu. Kalau misalkan selama online sendiri atau misalkan selama Rahel berorganisasi nih sebelum di Pamagar, pernah nggak sih ngerasain ada aku punya crush nih ke sesama organisasi gitu? Mungkin pernah ya, waktu zaman aku ikut organisasi aktif tuh pas SMP deh, soalnya SMA ikutnya kayak eskul sih, lebih ke eskul gitu buat peminatan lebih kuliah gitu. Pernah ya? Pernah dulu di SMP tuh kayak semacam ikut organisasi PMR. Terus kayak ada cutting yang ya ampun gercep banget gitu ya buat nanganin siswa-siswi yang sakit gitu kan, cepat tanggap. Jadi kayak keren banget. Jadi kitanya juga merasa wah ini sih keren juga ya gitu. Jadi selama online tuh belum ya, berarti belum nemuin yang gimana gitu ya. Belum, soalnya ketemunya juga paling sekali dua kali doang. Sayang juga ya. Nah, kedepannya nih harapan Rachel, kan sekarang kegiatan banyaknya online ya, online semuanya. Hal yang ingin dilakukan ketika nanti udah offline nih, baik itu dari mata kuliah atau dari organisasi, atau hal yang belum dicoba nih di Polban, kira-kira apa ya? Mungkin belum sempat kampus tour kali ya. Kampus tour. Iya, soalnya waktu ke kampus tuh cuman kayak bolak-balik dari kosan. Kebetulan aku kan ngekos ya, dari kosan paling cuman ke gedung jurusan akuntansi, udah pulang lagi gitu kan, karena aktivitas di dalam kampus juga dibatasi kan. Jadi kalau misalkan udah nggak ada jadwal harus pulang langsung gitu. I see. Jadi istilahnya nggak tahu kampusnya segede apa gitu ya, dan nggak tahu apa aja di kampus gitu. Ini juga jadi problematika semua mahasiswa online nih, mulai dari tahun 2020 yang mulai online ya. Iya, mulai sekarang 2021 kamu juga udah mulai online ya. Nggak apalah, mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong dari organisasi lagi ya, aku pengen nanya organisasi. Menurut Rahel, pentingnya organisasi apalagi selama kuliah nih ya, meskipun online, kira-kira ke teman-teman boleh disampaikan kira-kira gimana sih? Iya, menurut aku seberapa penting sih organisasi? Menurut aku penting banget ya, karena
bisa menambah relasi juga, jadi temennya nggak cuma itu aja di kelas atau enggak di jurusan, kan sedikit tuh. Dengan ikut organisasi kita bisa lebih banyak lagi kenal dengan temen yang lintas prodi atau lintas jurusan gitu kan. Terus juga mengembangkan soft skill, karena yang diajarin di kampus mah kan kayak kuliah umum tuh lebih ke materi ya, enggak soft skill. Kalau di organisasi kita belajar kayak kerja sama tim atau kerja sama mandiri, jadi sangat mengasah public speaking juga ya gitu. Kalau tadi ngomong-ngomong jurusan, Rachel tuh ngambilnya akuntansi ya tadi ya? Iya, aku ngambil jurusan akuntansi. Oke, kalau dari Rachel sendiri kenapa sih milih akuntansi? Alasan aku milih akuntansi itu karena waktu SMA aku kan ikut eskul ekonomi ya, kebetulan teman-teman aku juga pada aneh kayak apa kamu ikut eskul ekonomi gitu kan, padahal masih ada yang lain, nggak pusing gitu udah di kelas belajar terus belajar lagi di eskul. Padahal di kelas yang ekonomi cuma aku sendiri, kebanyakannya masuknya eskul seni tari. Oh iya. Gitu. Jadi pas ikut ekonomi karena gurunya baik banget, jadi aku paham banget kan tentang materi ekonomi. Jadi dari situ suka dan merasa kayaknya aku bisa nih masuk ke jurusan manajemen atau enggak akuntansi. Kebetulan di Polban ada nih paket lengkap gitu kan, dua-duanya akuntansi manajemen. Jadi aku langsung mutusin buat masuk ke sana. Jadi emang punya ketertarikan sendiri ke dunia ekonomi khususnya gitu. Iya. Kalau SMA ambilnya jurusan apa dulu? IPS. IPS ya, berarti masih sejadul lah ya. Iya, bukan yang dari sejadul. IPA tiba-tiba jual ke IPS gitu ya. Banyak banget temen aku yang dari IPA gitu kan ngambilnya jurusan yang sosum, padahal kan di IPA banyak ya jurusan yang bagus. Itu temen-temen sendiri juga banyak ya kayak gitu. Itu mereka ada curhat gimana kayak, wah aku beda dunia nih, kira-kira gimana sih? Iya, terus mereka juga bilang kayak, ih ternyata pusing banget ya akuntansi gitu. Iya pusing, jangan underestimate gitu kalau jurusan IPS tuh gampang gitu, karena hitungannya dikit, padahal wah banyak banget hitungannya. Benar. Jadi skills menghitung, matematika, logika juga ya. Iya, dipakai banget. Benar. Kalau nggak salah Rahel tuh masuknya 2021 ya, masuk Polban. Iya. Dan kami lihat primary English, lihat di data Rahel Anandita tuh pernah kursus di primary English ya? Iya bener banget. Betul, iya. Dan kebetulan sekarang kita kan ketemu sama siswa langsung primary English. Mau nanya nih, kira-kira dulu ngambilnya program apa sih? Waktu itu karena aku mau ngisi waktu luang, udah keterima di Polban, cuman belum masuk kuliahnya nih, jadi kayak mikir waktu itu pengen ikutan apa ya yang produktif gitu. Terus aku konsultasiin sama mama aku, katanya boleh bebas mau ikut kelas masak atau bahasa Inggris gitu bilangnya. Terus aku kayaknya bahasa Inggris lebih kepake gitu ya di dunia perkuliahan. Jadi akhirnya aku mutusin buat ya udah aku pengen daftar gitu ke primary. Terus kata mamaku ya udah boleh. Nah akhirnya aku daftar nih ke primary, ngambil yang short course gitu, karena takutnya kalau yang panjang tuh keburu masuk kan kuliahnya. Iya betul, karena di kita juga ada berbagai pilihan pertemuan ya, jadi pilihnya yang short. Nah kira-kira dulu ketika masuk ke sini nih, itu apa sih rasanya belajar di primary English? Gimana sih, coba kasih tahu ke teman-teman sekalian nih. Belajar di primary English tuh karena waktu zamannya aku online ya. Iya, jadi waktu itu lebih seringnya online sih, cuman beberapa kali sempat offline gitu. Dan menurut aku pas online juga tetap seru karena gimana ya, talkatif banget pengajarnya, jadi bikin kita seru. Terus kalau buat offline karena fasilitasnya memadai banget gitu, di ruangannya kayak ber-AC, jadi siang-siang juga nggak usah aduh ini panas banget ya gitu, enggak, karena full gitu, gimana ya, fasilitasnya enak banget. Terus juga pengajarnya baik, pengertian banget. Jadi terus apalagi sebelum masuk itu ada placement test ya, jadi kita ditempatin di mana sih kita level bahasa Inggrisnya, nggak asal-asalan dimasukin gitu. Kalau dulu pengajarnya, tutornya siapa, masih inget nggak? Dulu sama Miss Debbie. Miss Debbie ya, buat Miss Debbie ini ada siswanya yang kebetulan udah kuliah di Politeknik Negeri Bandung ya. Oke, kalau misalkan sekarang nih, apalagi kan udah masuk mahasiswa. Dulu ketika bukan gap year, atau berarti ketika udah keterima ya, waktu itu udah keterima,
terus ngisi waktu senggang, berarti cocok banget buat waktu sekarang ya. Teman-teman Iya. juga ada yang udah keterima di Polban mungkin ya. Iya, karena kan jalur SNMPTN tuh yang jalur rapot tuh udah dibuka ya, terus sebagian juga ada yang udah keterima nih di Polban. Jadi buat teman-teman daripada mikir kayak waktu senggangnya habis dipakai buat rebahan Iya, doang, betul. lebih baik dipakai buat hal yang produktif Nah, gitu kan. iya. Kayak ikut les Inggris atau enggak cooking class, Cooking banyak class. banget kan ya. Iya. Mengasah skills gitu ya. Nah, Iya. kalau misalkan karena udah ikutan nih kursus di Primary English, rasanya apa sih waktu jadi mahasiswa? Rasanya kayak gimana ya, jadi lebih paham lagi mengenai bahasa Inggris kan ya. Dari sebelumnya memang aku juga sempat tertarik sih sama bahasa Inggris karena menguasai bahasa asing itu kan perlu banget ya, apalagi di zaman yang era serba digital Betul. ini. Jadi apalagi bahasa Inggris, bahasa yang internasional, di mana-mana pasti pakai bahasa Inggris. Jadi kayak lebih memudahkan aku di dunia perkuliahan gitu. Memudahkan ya. Nah, udah tahu gimana kerasanya, dan boleh nggak sih disampaikan ke teman-teman seberapa penting menurut Rahel tuh bahasa Inggris? Ya, buat teman-teman, menurut aku bahasa Inggris itu penting banget teman-teman. Karena di era serba digital ini yang udah aku obrolin tadi, semuanya serba online kan. Terus juga dari hal sekecil apapun, kayak misalkan kita beli barang terus lihat panduannya kan biasanya pakai bahasa Inggris juga. Betul. kan, bahasa internasional. Jadi penting banget buat menguasai minimal satu bahasa, yaitu bahasa Inggris atau enggak bahasa yang mungkin kalian minati gitu kan. Seenggaknya kita tahu bahasa lain gitu, memudahkan juga buat komunikasi atau juga memperluas wawasan ketika kita baca-baca di web atau kayak jurnal lagi. Oke, jadi emang kerasa banget pentingnya ya selain memang bahasa internasional. Iya. Nah, aku mau tanya juga nih, Rahel kan udah aktif organisasi dari SMP ya? Iya, dari Dari SMP. SMP. Boleh disampaikan nggak sih kalau misalkan organisasi itu penting atau gimana menurut Rahel gitu? Yang kerasanya sampai sekarang. Oh, iya. Tadi kan tentang bahasa Inggris tuh. Tentang bahasa Inggris, sekarang boleh tentang yang organisasinya deh. Oh iya, kebanyakan adik-adik mungkin bingungnya kayak, aduh aku pengen aktif organisasi tapi takut pelajarannya juga tertinggal gitu kan ya. Mungkin bisa diseimbangkan ya, kayak memang materi itu penting tapi soft skill juga penting banget, apalagi di dunia perkuliahan waktunya yang gimana ya, efektif banget gitu. Kita bisa kenal orang-orang dari berbagai daerah, terus juga punya latar belakang yang beda-beda, terus disatuin dalam organisasi yang sama, itu pasti pengalaman yang menarik banget. Jadi kita nggak cuman diam di kelas cuman merhatiin dosen aja yang mana monoton banget kan ya. Betul. Kayak capek gitu kalau gitu terus. Jadi kita di organisasi kayak seru-seruan, ketemu teman-teman, melepas penat perkuliahan, tapi nggak lupa juga ngerjain tugasnya gitu. Jadi apa namanya, meskipun online bukan jadi halangan buat aktif gitu ya. Iya, Aku mau nanya lagi deh tentang pamagarnya ya. Pamagar Paguyuban Mahasiswa Garut ya. Jadi tadi di kampus selain ada organisasi Garut, ada juga organisasi apa namanya, daerah lainnya. Mungkin di kampus yang lain juga sepertinya ada ya. Iya, sama ada juga. Ada juga ya. Nah, kira-kira kenapa sih waktu itu milih ke Pamagar? Kan ada juga mungkin ada mahasiswa yang aku nggak aktif karena ya udahlah nggak usah ikutan organisasi daerah ya tadi disebutnya. Kira-kira Kalau alasannya? aku sendiri sih ikut pamagar karena mungkin dari sininya kayak merasa, aduh aku takut nggak ada temen nih nanti di sana gitu. Kebetulan pas tahu ada pamagar tuh kayak saving banget itu kan nih, kayak akhirnya aku nggak bingung gitu Iya. harus gimana. Jadi tiap ke Bandung tuh pasti ada temen kan, karena ada sesama dari daerah Betul gitu, juga. mempermudah gitu. Terus juga lebih gampang lah tentang transportasi yang kayak gitu, apalagi dibantu juga sama teman-teman lainnya kan masih sedaerah gitu. Jadi bisa dibilang organisasi daerah itu adalah tempat untuk kembali mungkin ya ketika Iya, di bener tanah rantau banget, gitu. bener. Meskipun belum ngerasain rantau mungkin. Iya. Berarti kalau ngekos tuh udah berapa lama? Udah berapa bulan gitu? Pernah ngekos nggak? Pernah kan waktu itu sempat offline, jadi aku ngekos sekitaran Polban. Tapi efektifnya tuh karena kampus mintanya 3 minggu sih waktu itu. Cuman karena keburu covid tinggi lagi, banyak juga yang terpapar covid di kampus, jadi dipotong jadi 2 minggu. Tapi untuk ngekos sampai sekarang juga masih ngekos Masih sih. ngekos Iya. ya. Masih kalau saat ini sekarang di kampus lagi offline atau lagi online? Buat
jurusan rekayasa seperti teknik-teknik itu kayaknya offline sih, karena mereka nggak mungkin juga ya online karena butuh skill gitu yang harus ditingkatin. Tapi buat jurusan non rekayasa kayak aku, akuntansi atau jurusan bahasa Inggris itu masih online. I see. Jadi yang tidak memerlukan praktek mungkin ya. Iya, yang nggak perlu Praktek itu praktek. masih online. Jadi kalau saat ini nggak bolak-balik Bandung dong ya? Enggak Enggak bolak-balik Bandung, masih di Garut. Masih aman-aman aja. Ongkos lain sebagainya aman ya. Iya, Orang masih tua aman. juga kayak ya udah diam aja di rumah gitu. Iya, terus orang tua mah seneng banget kayaknya kalau misalkan masih online, Online, karena ya. di rumah ada yang bantu-bantu gitu kan. Benar juga ya, benar. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa merasakan tanah rantau gitu. Pandemi juga segera berakhir. Oke, Iya. last but not least nih, karena Rahel seorang anak muda yang istilahnya cukup produktif ya teman-teman. Boleh disampaikan pesan untuk generasi muda, apalagi nanti kan di tahun 2045 tuh ada bonus demografi ya. Pasti Iya. anak muda banyak yang produktif dan lain sebagainya. Boleh disampaikan deh ke teman-teman pesannya. Iya, buat anak-anak muda jangan lupa buat ikut organisasi buat ningkatin soft skill kalian, karena kalau materi aja kurang ya prakteknya gitu, nanti di lapangan kerja kayak gimana. Terus karena di tahun 2045 Indonesia mengalami bonus demografi di mana usia kerjanya lebih produktif gitu kan, kalian pasti mengalami persaingan yang ketat banget nih. Maka dari itu mungkin lebih ditingkatin lagi personal brandingnya gitu kan, lebih ke percaya diri lagi, terus bikin juga apa sih yang orang-orang bisa lihat dari kita gitu, value diri kita gimana. Nah jadi kayak gitu sih mungkin dari aku buat anak-anak muda itu, buat memperbaiki atau meminimalisir mengenai persaingan yang ketat, mungkin harus lebih ditingkatin lagi personal brandingnya. Oke, paham-paham ya. Jadi memang menambah skills terus juga personal branding yang tadi disebutin itu Iya. penting banget di era sekarang ya, karena rasanya bukan hanya sekarang tapi nanti ya, Iya, 2045, 2000 berapa saat kita udah usia-usia lanjut gitu ya. Iya. Oke. I think that's all sih, kayaknya kayak udah banyak insight juga terkait pengalaman kuliah online ya buat teman-teman yang mau kuliah di Polban atau dimanapun itu. Teman-teman bisa mengambil hikmahnya tentang dari Teh Rahel ini, bahwa kuliah online itu bukan halangan ya buat Iya, produktif, bener banget. buat mencari skill lain sebagainya. Makasih banget nih udah datang ke Primary English Iya, di makasih podcast juga. Primary English, dan makasih juga udah pernah kursus ya. Mudah-mudahan sukses selalu buat Teh Rahel Iya. dan organisasinya. Dan buat teman-teman segitu aja untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.